Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya akan menyelenggarakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu menyelenggarakan saya sebagai observer. Nama saya Sungguh Barok dari SMP Negeri 1 Singaparna. Dan saya Ahmad Fauzi dari SMP Negeri 2 Singaparna. Nama saya Devi Darwis, unit kerja SMPN 1 Sukaram. Kami bertugas, saya sebagai observer dan teman saya Pak Ahmad sebagai coach dan Pak Devi sebagai coach. Oke, selamat pagi Pak Ahmad. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai observer. Katanya Pak Ahmad mau mengadakan coaching Betul. dan memberitahukan kepada saya supaya menjadi observer. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan dulu penilaian yang ada pada diri saya. Yang pertama, mungkin Pak Ahmad telah mengetahui prinsip-prinsip coaching yang meliputi kemitraan, yaitu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan juga Pak Ahmad juga sudah mengetahui tentang kompetensi seorang coach, yaitu yang pertama sebagai present, mendengarkan dengan penuh. Yang kedua, mendengar dengan hati. Yang ketiga, pertanyaan berbobot. Dan juga mungkin Pak Ahmad melalui coaching nanti itu dengan menggunakan teknik rasa, yang mana teknik rasa itu adalah singkatan dari bahasa Inggris ya. Dan juga selain dari teknik rasa juga menggunakan alur tirta, yang mana alur tirta ini terdiri dari satu, menanyakan tujuan kepada coach, untuk apa beliau mengadakan coaching. Yang kedua, Pak Ahmad juga harus mengidentifikasi masalah, dan juga coaching bisa mengeluarkan atau memaksimalkan kemampuannya. Yang selanjutnya, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Mungkin Pak Ahmad sudah memahaminya ya? Insya Allah, Pak. Oh iya. Dan lagi mungkin saya akan bertanya, kompetensi apa atau potensi coaching apa yang Pak Ahmad akan kembangkan? Baik, ya tentu yang akan saya kembangkan Pak dalam proses coaching nanti adalah untuk pertanyaan yang berbobot, Pak. Mengapa itu yang ingin saya kembangkan? Karena untuk yang present dan mendengarkan dengan aktif, saya sudah cukup memahami. Tapi untuk membuat pertanyaan yang berbobot, saya masih agak kesulitan. Maka saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot nanti dalam proses coaching yang akan saya lakukan. Jadi dari ketiga itu akan Pak Ahmad ya, kompetensi yang akan itu adalah pertanyaan yang berbobot. Juga nanti Pak Ahmad sebagai coach terus paham juga menemukan indikator atau capaian dari tujuan yang akan dikembangkan. Seperti itu. Mungkin dari saya sebagai observasi, pertanyaannya dicukupkan sekian. Silahkan Pak Ahmad untuk melaksanakan coaching, dan nanti saya akan mencatat dan memperhatikan dan hadir di sini untuk mendengarkan atau mengobserver coaching Pak Ahmad dengan coaching Pak Ahmad, yaitu Pak Devi. Silahkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Devi, apa kabar? Salam Ahmad,
baik Pak. Iya, sehat Pak Depi. Alhamdulillah Pak. Baik. Pada kemarin waktu kita ngobrol singkat setelah masyarakat daerah Pak Depi menyampaikan kepada saya ingin membicarakan sesuatu hal. Ya, tentu hal itu lebih penting ya menurut Pak Depi ya, dan tentu juga untuk semuanya tentu penting. Coba Pak Depi. Jadi Pak, saya mempunyai permasalahan tersebut muncul ketika saya melakukan pembelajaran secara berkelompok. Pembelajaran secara berkelompok saya rasa memiliki nilai plus dan minus ya, kalau misalkan kita tidak bisa mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Salah satu nilai positifnya adalah dengan berkelompok kita bisa menerapkan pembelajaran sosio-emosional, yaitu dalam hal mengembangkan keterampilan berrelasi. Tetapi satu sisi minusnya adalah ketika anak belajar secara kelompok, maka muncul fenomena ada beberapa siswa yang kurang aktif atau pasif sehingga menggantungkan berbagai kegiatan pembelajaran itu terhadap siswa yang lebih mempunyai readiness yang lebih baik daripada anak mungkin. Oh baik. Berarti mungkin kalau boleh saya simpulkan masalahnya adalah pembelajaran berkelompok ya. Iya. Mengaktifkan siswa yang pasif seperti itu ya Pak Depi. Iya. Kalau betul. boleh tahu seberapa sering Pak Depi menggunakan metode pembelajaran ini dalam pembelajaran kelas? Kalau saya membuat presentase mungkin 70-80% kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu bertumpu kepada kegiatan secara berkelompok Pak. Baik. Sejauh mana Pak Depi memahami metode belajar yang Pak Depi pakai dalam kelas? Ya, metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini adalah metode pembelajaran berbasis diferensiasi Pak, di mana saya memetakan kelompok tersebut berdasarkan profil belajar dan juga minat siswa Pak. Baik. Baik Pak Depi, masalah yang Pak Depi sampaikan yaitu ingin mengaktifkan siswa yang masih dalam pembelajaran berkelompok. Kira-kira kalau di rentang angka 1 sampai 10 itu Pak Depi ada di posisi berapa? Mungkin ada di angka 5 atau 6 Pak. Itu 5 sampai 6. Baik. Oke. Selanjutnya Pak Depi, apa yang akan Pak Depi lakukan atau langkah-langkah apa kira-kira yang akan Pak Depi lakukan sehingga masalah yang Pak Depi hadapi itu bisa ditemukan problemnya, solusinya? Ya, mungkin strategi yang akan saya lakukan yang pertama adalah berkoordinasi dengan pihak kepala sekolah sehingga apa yang saya lakukan, apa yang akan saya rencanakan bisa didukung Pak oleh kepala sekolah. Selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Pak sehingga saya mendapatkan masukan dari rekan sejawat tersebut Pak. Baik. Apakah Pak Depi mempunyai seberapa besar keyakinan Pak Depi dalam menemukan solusi terhadap masalah yang Pak Depi hadapi? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira seberapa besar, seberapa sulit kira-kira hambatan yang Pak Depi hadapi dalam mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi?
Ya, mungkin Pak hal yang sudah saya pikirkan ya baru sebentar. Mungkin saya harus memberikan diferensiasi proses Pak terhadap siswa saya sehingga bisa diberikan diferensiasi proses tapi diferensiasi konten Pak ya. Diferensiasi konten sehingga tingkat kesulitan yang didapatkan oleh tiap kelompok itu kan nantinya akan berbeda Pak. Saya yakin dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan readiness atau tingkat kesiapan yang dimiliki oleh siswa, saya rasa semua siswa akan belajar dengan aktif. Adapun untuk hambatannya, saya rasa mungkin akan berkisar di hal sarana dan prasarana. Karena ketika kita melakukan pembelajaran diferensiasi, hal yang muncul adalah ketika tidak ada atau fokusnya tidak jalan, mungkin seperti itu Pak. Baik. Kapan Pak Devi akan menindaklanjuti itu? Apa rencana dan strategi yang sudah Pak Devi temukan barusan? Ya. Untuk waktu pelaksanaan saya, insya Allah saya akan melaksanakannya secepat mungkin Pak. Ketika saya sudah masuk ke kelas, pelajaran baru ini saya akan melakukan diagnostik awal sehingga mendapatkan pemetaan secara tepat untuk berbagai diferensiasi yang akan saya lakukan Pak. Baik. Yang terakhir Pak Devi, kira-kira komitmen Pak Devi ini terhadap penyelesaian masalah ini, problem ini, bagaimana nih, sejauh mana? Ya, komitmen saya terhadap rencana yang akan saya lakukan sangat tinggi sekali Pak. Saya sangat antusias untuk melaksanakan kegiatan ini karena saya sangat berkeyakinan penuh apa yang akan saya lakukan ini tentunya sangat vital sekali terhadap kualitas pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik Pak Devi, terima kasih. Saya kira Bapak cukup pertemuan kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah saya kira Pak Devi sudah bisa menemukan langkah-langkah ya strategi ya untuk ditindaklanjuti agar permasalahan yang Pak Devi hadapi bisa diketemukan solusi. Terima kasih Pak Devi. Silakan untuk menindaklanjuti dan kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena dalam melakukan coaching saya hasilnya bisa lebih bermanfaat dan bisa dilaksanakan. Setelah saya amati dan mengobservasi coaching yang telah Bapak lakukan dengan baik, apa saja yang sudah Bapak lakukan ketika kegiatan coaching tadi? Baik, alhamdulillah pada dalam proses coaching tadi saya bisa mengajak coach menemukan masalah dan mencarikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Tentu dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang itu Pak Dua. Saya sudah mendengarkan dengan aktif yang cukup menurut saya. Kemudian saya bisa melempar pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa terinspirasi untuk mengeksplorasi pemikirannya untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Terus ketika Bapak sudah melakukan yaitu dengan session indikator apa yang tercapai atau yang telah diterapkan dan tercapai pada proses tersebut? Ya,
Saya kira yang sudah tercapai, insya Allah nilai-nilainya sudah tercapai, walaupun mungkin tingkat kedalamannya mungkin harus diperdalam lagi seperti itu, sehingga akan semakin berbobot baik responnya, baik mendengarkan dengan aktifnya ataupun pertanyaan berbobot. Seperti itu, Pak. Oke. Dan setelah saya amati kegiatan coaching tadi itu sudah baik, sudah memenuhi prinsip coaching, yaitu kemitraannya ada, terus proses kreatifnya ada, dan memaksimalkan potensi dari coach ke coach itu juga terlihat dan terlihat dengan maksimal. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak Ahmad. Iya, Pak Haji. Dari kompetensi tadi yang perlu yang mau ditingkatkan, kompetensi apa lagi yang ingin lebih Bapak kembangkan lagi? Baik, saya kira yang ingin saya kembangkan lagi dalam proses coaching itu kemitraan, Pak ya. Kemitraan. Kenapa? Karena dengan kemitraan ini artinya antara coach dan coach itu tidak ada jarak. Jadi sehingga hal-hal yang sifatnya mungkin dianggap tabu, dianggap canggung baik oleh coach atau coach tidak ada, sehingga akan mempermudah proses menemukan solusi yang dibimbing oleh coach. Itu, Pak. Iya. Terima kasih Pak Ahmad ya. Terima kasih telah melakukan coaching saya sebagai operator. Mengucapkan terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi melalui kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.